Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, menggali ilmu, duduk dalam majlis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji', sehingga ia kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Ketua Masjid beserta segenap jajaran kepengurusan, Bapak-bapak para jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua, Pak? Alhamdulillah, ya, sentiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Buya kita, ustadz kita, tuan guru kita Haji Muhammad Ali Yusrin Simanjuntak, ya. Beliau termasuk orang yang pertama yang saya kenal awal mula saya merantau ke Tanjung Pinang nih, Pak, tahun 2002. Saya banyak belajar pada beliau, ya. Hal ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan ke hadirat junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang mana suatu hari tidak ada perlindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tiada berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari yang ke-11 insyaallah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sekali lagi adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, yang mana dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nama bulan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah bulan Ramadan. Di antara dapat dalam Al-Qur'anul Karim adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut, yakni pembeda antara Jadi semuanya itu merujuk pada Al-Quranul Karim. Semua yang ada di atas dunia ini
merujuk kepada Al-Quranul Karim. Benar kata Al-Quran, maka benarlah ia. Salah kata Al-Quran, maka salahlah ia. Hak kata Al-Quran, maka haklah ia. Batil kata Al-Quran, maka batillah ia. Semua terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jangankan orang-orang yang soleh, jangankan orang alim, jangankan orang yang baik-baik, bandit pun Allah katakan dalam Al-Quran. Penjahat besar pun Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak mengenal daripada sosok Fir'aun laknatullah alaih? Fir'aun bukan pemimpin satu daerah, bukan. Fir'aun bukan pemimpin satu negara. Fir'aun pemimpin besar, Pak. Seluruh Mesir dan Jazirah Afrika itu merupakan daerah kekuasaan Fir'aun. Pemimpin besar dia, penguasa agung dia. Wibawanya sangat tinggi Fir'aun itu. Nggak pernah kalah perang dia, Pak. Jago memanah, jago main pedang, ya. Main pedang itu sangat jago dia. Saking tingginya wibawa Fir'aun itu, Pak. Kalau dia berlayar di Laut Merah, ya, tiba-tiba datang gelombang badai yang kuat, ombak yang kuat. Apa kata Fir'aun? Hai Laut Merah, diam, karena Fir'aun akan lewat. Ketika itu juga diam, Pak. Hening ombak besar itu. Itu saking tingginya wibawa seorang Fir'aun. Lebih 100 tahun lamanya Fir'aun nggak pernah batuk dia, nggak pernah demam dia, pilek pun nggak pernah. Kita sekali sebulan sudah meriang, Pak, ya. Sudah meriang kita sekali sebulan. Ini 100 tahun lebih nggak pernah pilek dia. Hebat dia, apalagi diperbantukan seorang ahli strategi, ahli ekonom, yaitu Haman. Kalau sekarang ini mungkin Luhut Binsar lah mungkin, Pak, ya. Mengendalikan dia, ya. Hebat dia, ya. Nah, saking hebatnya dia sehingga ia merasa hebat. Ia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Aku adalah Tuhan yang maha mulia. Itu ketika Fir'aun mengucapkan kalimat itu, Pak, sampai bergoncang istana iblis itu. Istana iblis itu sampai bergoncang. Raja iblis Azazul Adli itu, ya, itu sampai berkata, kami daripada bangsa iblis sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini tidak pernah sanggup mengucapkan kalimat tersebut. Ini ada sebentuk makhluk manusia sanggup dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Salut iblis sama dia. Akhirnya apa? Allah utus seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Pak, sebenarnya dia takut, ya, takut karena bekas daripada bapak angkat dia. Dia tahu bagaimana wibawanya seorang Fir'aun itu, tahu dia hebatnya seorang Fir'aun itu. Keder juga sebenarnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika itu minta diperbantukan oleh seorang saudaranya, yaitu Harun. Kebetulan Harun itu pandai berbicara. Nabi Musa ini agak teloh dia, Pak, ya, karena dari kecil dia ketika itu menjilat api, lidahnya kena terbakar. Dibantukan oleh saudaranya, ya. Sebagian ulama mengatakan Harun itu saudara kandung, sebagian ulama lagi mengatakan Harun itu sepupunya Nabi Musa, wallahu taala a'lam, ya. Begitu juga dengan Qarun itu, begitu juga, Pak. Sebagian ulama mengatakan Qarun itu menantunya Nabi Musa, sebagian ulama mengatakan sepupunya Nabi Musa, Qarun itu. Jadi sehingga didakwahlah oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun, ya, bukannya mampan didakwah. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya beriman pada Allah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampailah lari, tertumbuklah ke Laut Merah, nggak ada lagi jalan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, terbelahlah Laut Merah ketika itu.
Nabi Musa dan pengikut beriman pada Allah melewati Laut Merah tersebut. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada 12 lorong, ya. Ada 12 lorong yang dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Lorong pertama dilalui, dindingnya itu air laut yang bagaikan kristal. Lorong yang kedua, apa maksudnya? Agar supaya tidak berdesak-desakan sementara Fir'aun sudah mengejar dengan bala tentaranya. Nah, ada 12 lorong. Lorong pertama bisa melihat saudaranya lorong kedua bisa melihat saudaranya lorong ketiga. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Penjelasannya itu ada, kalau Bapak ingin merujuk, ada seorang ulama dari Malaysia, saya sering merujuk, itu Saudi Muhammad, ahli sejarah luar biasa beliau itu. Nah, dari mana diambilkan 12 lorong itu? Yaitu dari adik-beradiknya bersaudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf itu ada 12 orang adik-beradik, Pak. Yang saudara kandung satu, dia dan Bunyamin. 10 orang lagi itu satu ayah lain ibu, ya. Mereka anak daripada Nabi Yakub. Yakub anak dari Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam selamat sampai ke seberang lautan, maka Fir'aun terus mengejar. Ketika sampai di dasar lautan kembali, Allah tautkan gelombang badai yang besar. Karamlah Fir'aun ketika itu. Nah, sebelum Fir'aun mati, ia sempat sadar, bertaubat dia, Pak. Takut dia mati rupanya, kan? Apa kata ketika itu? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku ingin beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka datang malaikat Jibril mengambil lumpur hitam, disumbatkannya ke mulut Fir'aun. Gagal Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid, mati dalam keadaan kafir. Ketika Fir'aun mati, Allah tegur Jibril, ya Jibril, kenapa engkau halangi seorang hambaku yang sudah bertaubat mengakui bahwasanya akulah Allah yang tiada Tuhan melainkan aku. Ya Allah, saking jengkelnya aku melihat makhluk yang satu ini, saking kesalnya aku melihat makhluk yang satu ini, ya Allah, aku ambil lumpur hitam, kusumbatkan ke mulutnya agar ia gagal mengucapkan kalimat tauhid, mati dalam keadaan kafir. Pertanyaannya, Pak, kenapa Allah benci sama Fir'aun? Ada yang mampu jawab, Pak? Apa yang paling inti daripada kesalahan Fir'aun itu sehingga Allah benci sama beliau? Sombong. Karena sombong, Allah kutu iblis laknatullah alaihi, karena iblis itu sombong. Allah binasakan Namrud karena Namrud adalah makhluk yang sombong. Allah binasakan kaum Ad, umat Nabi Hud, kaum Lut, kaum Sodom, kaum Sabah, kaum Madian, karena mereka adalah makhluk atau kaum yang sombong. Saking sombongnya mereka itu, Pak, kaum Ad itu, umat Nabi Hud itu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih hebat daripada kami? Akhirnya Allah binasakan mereka, Allah karamkan mereka, Allah tenggelamkan mereka. Allah tenggelamkan Qarun karena Qarun makhluk yang sombong. Allah binasakan Fir'aun karena Fir'aun adalah makhluk yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang hebat, Pak. Kaum super di antara mereka ketika itu. Itu kaum Hud itu, umatnya Nabi Hud itu, Pak, besar-besar tinggi, gunung-gunung batu itu mereka buat pahat menjadi rumah itu. Nggak ada bisa mengalahkan mereka sebenarnya. Dalam bertani mereka paling hebat. Bendungan-bendungan besar sampai sekarang ini masih tahan yang mereka buat. Hebat, kaum yang hebat. Iblis laknatullah itu pun makhluk yang paling hebat dia itu, sampai digelar dia Imamul Muqarrabin, imamnya para malaikat sebelumnya. Paling hebat di antara malaikat dia itu. Cuman karena sombong dia tidak mau takzim, ya, dengan diciptakan Nabi Adam AS, sehingga Allah kutuk mereka adalah orang-orang yang hebat pada masanya, tapi karena satu sifat, yaitu sifat sombong. Apatah lagi kita sebagai hamba yang dhaif, lemah kita ini, kecil nonet kita ini sebenarnya. Apa yang kita sombongkan?
Apa yang kita sombongkan? Padahal kalau kita ingin mengkaji, merenung, ketika kita sujud pun kening kita tidak akan lebih tinggi daripada telapak kaki kita. Ke situ saja sudah nilai tasawuf yang kita kaji. Amanlah sebenarnya. Makanya orang-orang yang sombong itu sebenarnya cucu Firaun itu, ya. Lewat nanti ya ada sombong, cucu Firaun, begitu. Nah, inilah yang memudaratkan kita, ya, yang membuat Allah benci kepada manusia itu adalah manusia yang sombong. Akhirnya apa? Allah hinakan Fir'aun dan seluruh penduduk bumi sampai sekarang ini menghinakan yang namanya Fir'aun. Andai bapak punya anak, apa bapak mau diberi nama dengan Fir'aun? Hah? Tidak, ya. Tidak. Nah, itulah Allah binasakan mereka karena mereka bersifat sombong. Namun lain halnya ketika Allah angkat derajat seorang hamba, Allah tidak memilih status sosialnya, Allah tidak pandang pangkat dan jabatannya, Allah tidak pandang kekayaannya. Luqmanul Hakim, dalam benak kita Luqmanul Hakim itu orangnya ganteng, ya, dalam Al-Quran itu, ya, tampan, besar tinggi, putih, bersih, kaya raya. Tidak. Luqmanul Hakim itu orangnya pendek, hitam legam lagi, hidungnya besar lagi. Negro dia, Abasa, Absinia. Bukan orang kaya Luqmanul Hakim, budak yang diperjualbelikan majikannya ke sana kemari. Punya penyakit polio lagi. Ya, penyakit polio Luqmanul Hakim itu. Bukan orang yang kaya, tapi Allah sayang kepada dia, Allah angkat derajatnya. Hebat Luqmanul Hakim itu. Suatu saat Allah perintahkan Jibril untuk menemui pada Luqmanul Hakim. Apa kata Jibril? Ya, kiranya engkau bersedia untuk menjadi seorang nabi. Kaget Luqmanul Hakim, menjadi seorang nabi sementara bentuknya sudahlah pendek, ya, hitam legam, cacat lagi. Masuk Luqmanul Hakim ke biliknya, ke kamarnya, bercermin di hadapan kaca itu, ya, bercermin dia, dilihatnya bentuk tubuhnya, dalam hatinya, nggak cocok aku untuk menjadi seorang nabi, karena nabi itu Mustafa, ya, paling tampan, yang paling ganteng di antara kaumnya, itulah yang Allah pilih menjadi nabi. Salah satu syaratnya, nggak ada kaum yang melebihi kegantengannya daripada nabi. Paling tampan itulah nabi. Kan, tetapi separuh isi dunia itu nabi. Ibnu Katsir dalam, lupa saya, dalam kitabnya itu mengatakan memang Nabi Adam itu nomor satu paling ganteng. Yang kedua alasannya karena Nabi Adam itu penduduk surga, orang yang pertama yang masuk ke surga, dan ahli surga itu tidak ada yang jelek, nomor satu ketampanannya. Tinggi Nabi Adam itu, tingginya Nabi Adam itu lebih kurang 30 meter, Ini masjid ini paling-paling puncaknya belasan meter baru. Berapa kali lipat masjid ini? Kalau Nabi Adam itu pemakan manusia, habis kita dimakannya ini. Habis, tinggi besar Nabi Adam itu, tampan dianya. Separuh isi dunia ini ketampanannya milik Nabi Adam alaihissalam. Seperempat isi dunia ini milik Nabi Yusuf. Seperempatnya lagi milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya bapak-bapak sekarang inilah. Tapi jadilah, Pak, ya. Hitam manis juga, ya. Hebat mereka itu, tampan mereka itu. Nah, perempuan yang paling cantik adalah Siti Hawa, Pak. Siti Hawa itu lebih kurang 25 meter, ya. 25 meter. Kalau di Arab sana melalui hasta dianya.
25 meter. Kalau kita bertemu dengan Siti Hawa itu pingsan kita Pak, saking cantiknya itu manusia. Siti Hawa itu tinggi dia ya. Separuh isi dunia ini kecantikannya milik Siti Hawa, seperempatnya lagi milik istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti bukan Siti Hajar Pak ya. Siti Hajar itu hitam manis Pak, hitam manis tapi anak seorang raja ya, kelahiran Abasah Absinia, pecahan daripada Mesir, Jazirah Afrika sekarang nih ya. Nah, itu Siti Hajar, cantik dia itu, hitam manis. Tapi yang cantik itu Siti Sarah Pak. Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. Siti Sarah itu menurunkan bangsa daripada Yahudi. Nah, makanya sebenarnya banyak cerita-cerita yang kita sudah salah dulunya membaca. Kalau ketika Nabi Ibrahim mencampakkan anak dan istrinya, dan Ismail dan Siti Hajar ke Mekah yang tidak ada ketika itu, masih semak belukar, salah Pak. Kita sudah dipermainkan orang Yahudi. Tak ada, Siti Sarah itu orang yang cantik. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengakui. Karena keturunan daripada Siti Hajar, Ismail itu keturunannya bangsa Arab, sampai kepada baginda Rasulullah keturunan bangsa Arab. Orang Yahudi tidak mau mengakui kerasulan Nabi. Sementara Siti Sarah ini menurunkan bangsa Yahudi. Situ sebenarnya kita salah paham. Tidak ada bersih hatinya, kecuali ada beberapa istri Nabi yang memang dilaknat Allah. Istri Nabi Lut ya, istri Nabi Nuh, dilaknat Allah. Cantik Siti Sarah itu, cantik Pak. Seperempat isi dunia ini kecantikannya milik Siti Sarah, dan seperempatnya lagi isi dunia ini milik bundanya Nabi Yusuf alaihissalam, Rachel. Cantik. Sisanya barulah perempuan-perempuan yang ada di bumi sekarang ini. Intinya apa? Intinya agar kita jangan bersikap sombong, itu saja. Nah, ketika itu keluarlah Luqmanul Hakim dari biliknya. Keluar Luqmanul Hakim dari biliknya, apa katanya kepada Jibril? Ya Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku tidak layak untuk menjadi seorang nabi. Bersyukur Jibril Pak. Kenapa? Karena sebenarnya Allah ingin ngetes ya, menguji daripada Luqmanul Hakim ini, apakah beliau berambisi atau tidak. Ternyata Luqmanul Hakim bijak dia Pak. Dia mengakui kelemahan dirinya. Nah, oleh para ulama, jawaban Luqmanul Hakim ini mereka jadikan, andai kita tahu kalau kita dhaif, kalau kita lemah, kalau kita bodoh, kalau kita tidak mampu, jangan berambisi juga untuk menjadi pemimpin. Rusak jadinya, rusak, mundur kita, kacau jadinya. Makanya Allah angkat Luqmanul Hakim sebagai ahli hikmah, orang yang paling bijaksana. Saking tingginya kemuliaan Luqmanul Hakim, Allah hadiahkan satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Itulah yang kita baca sampai sekarang ini. Allah angkat derajatnya. Allah tidak pandang status sosialnya, Allah tidak pandang pangkat dan jabatannya, Allah tidak pandang kekayaannya. Orang yang biasa, yang dhaif, tapi Allah sayang kepada beliau. Nah, intinya apa? Inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisiku kata Allah ialah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya, insyaallah kita jawab. Kalau tak mampu jawab, saya jadikan PR nih Pak, insyaallah ya, karena nggak boleh juga asbun ya. Nah, asbun itu asal bunyi ya, apalagi berkaitan dengan hukum ya. Nah, insyaallah silakan Pak Ustaz Kabir kita ini.
Jadi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, ya. Kenapa syariat? Syariat itu memang tegak yang pertama, Pak. Enggak bisa. Makanya Abu Sufyan Imam Al-Ghazali, Sufyan Ats-Tsauri itu sufi yang paling terkenal tuh. Dia mengatakan, apabila kamu temui seorang yang sakti, bisa dia berjalan di atas air, bisa dia terbang di atas awan katanya, tetapi dia meninggalkan syariat, maka tinggalkanlah dia, karena beliau itu adalah tertipu katanya, ya. Maka dalam tarikat itu, baik itu tarikat Naqsabandi, ya, Qadariyah, tarikat itu ada sekitar 40-an sebenarnya. Ada Sanusiyah, Samanhudi, ya, segala macamnya. Tetap mereka berdasarkan syariat, tegak dalam syariat. Syariat itu maksudnya kokoh kita dalam syariat kita. Di situ ada fikihnya, ya, segala macamnya, tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah syariat itu baru tarikat, perjalanan, dijalankan dia. Bagaimana jalan kita, salik kita. Kalau kampung kami mengatakan suluk, Pak. Masuk suluk. Sebelum masuk suluk itu tawajuh dulu. Tawajuh setiap malam Jumatnya. Kalau sudah tawajuh baru masuk suluk. Suluk itu ada 10 hari, ya. Ada juga kadang-kadang 40 hari, 25 hari, ada 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu di tempat mukimnya syekh itu sendiri, ya. Kalau daerah Sumatera sana banyak syekh, Pak, ya. Kalau di sini syekh penyengat itulah. Syekh penyengat itu luar biasa sebenarnya, Pak, ya. Kalau tahu sejarahnya, luar biasa itu. Itu salah satu murid daripada Syekh Burhanuddin, ya. Syekh Burhanuddin ini, kata Buya Hamka, agak sedikit salah paham orang sejarahnya, karena awal mulanya Syekh Burhanuddin ini itu di Aceh, ya. Di Aceh, yang satu Burhanuddin itu Laksamana, dia Laksamana Aceh. Yang satunya lagi memang syekh dia, ya, murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkel, mufti di kerajaan Mesir, kerajaan Aceh yang awal mulanya. Barulah dia berlabuh ke Pariaman, ya, Pariaman. Nah, kenapa agak silap kata Buya Hamka? Karena diulakan Pariaman itu, ya, orang kan bersafar, Pak. Ada setiap tahunnya bersafar, ya. Sehingga para ulama banyak memprotes itu, cara bersafar yang di Pariaman itu, kan. Tapi berpulanglah pada mereka, ya. Pulang pada mereka. Kenapa bersafar itu? Karena yang diikutkan kata Buya Hamka itu Burhanuddin yang Laksamananya, bukan Burhanuddin yang Syekh Burhanuddin itu. Yang Syekh Burhanuddin itu menurunkan murid. Itulah merata seluruh Sumatera Barat, ya. Yang satu muridnya itu sampailah ke Burhanuddin itu pergi ke Siak. Dari Siak itu salah seorang muridnya berlayar mendayung sampan dari Siak sampailah ke Penyengat itu. Itulah Syekh Penyengat. Nanti saya baca dalam salah satu karangannya Buya Hamka, tapi saya tidak begitu menguasai betul, ya. Nah, sesudah tarikat itu, Ustaz, ya, barulah hakikat bagaimana kita mengikat, bagaimana kita ingin meletakkan, memantapkan tentang jalan yang kita lalui. Sebenarnya masalah tasawuf ini ada juga sedikit-sedikit rahasianya sebenarnya, Pak, ya. Tak boleh juga ijabarkan semua, ya. Makanya Abu Hurairah pernah berkata, andai ku katakan kepada kalian semua apa yang disampaikan Rasul kepadaku, niscaya saat ini juga kalian pasti akan memenggal leherku. Kata Abu Hurairah. Para ulama sufi mengatakan itulah istilahnya rahasia-rahasia dalam tasawuf sebenarnya. Nah, yang paling tertinggi itu adalah ma'rifat, ya. Sesudah kita hakikat itu bagaimana menafsirkannya, ya? Itu pokok kelapa. Kelapa itu berbuah, buahnya buah kelapa, itu memang hakikatnya kelapa. Begitulah perumpamaannya, Ustaz. Nah, sesudah hakikat baru masuk pada ma'rifat. Ma'rifat itu secara istilah dia mengenal ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Bagaimana engkau akan mengenal dirimu sementara engkau tidak kenal akan Allah. Jadi tetap dasarnya itu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat yang wajib dikaji oleh orang-orang tasawuf. Intinya apa tasawuf ini? Mudah, Pak, sebenarnya intinya. Bukan mencari ilmu, bukan mencari yang gaib-gaib. Makanya orang gila, orang zindik yang masuk alam tasawuf itu salah niat dia, Pak. Ya, ada di kampung saya, Pak. Kampung saya, dia masuk suluk, dia masuk tarikat itu semata-mata ingin mencari ilmu kebatinan. Mencari ilmu kebatinan.
Itu Syekh Muaramais, ya, Syekh Muaramais itu pernah berkata, kalau sudah masuk alam tarikat tasawuf itu, mohon maaf ya, itu kalau sudah mengetahui, Pak, ada salah satu orang yang tarikat itu berkata di kampung saya itu, kalau mendapatkan perempuan katanya lebih susah lagi membalikkan telapak tangan katanya. Kalau dia tahu, akhirnya apa? Orang yang masuk tarikat itu yang di kampung saya itu, keluar pada tarikat itu asik nak menyantet orang saja kerjanya. Iya, menyantet orang saja kerjanya. Nah, akhirnya kan celaka jadinya. Karena dia sudah mendapatkan kajian itu intinya. Sementara para ulama-ulama sufi yang mengatakan masuknya kita ke tasawuf itu tujuan sebenarnya membersihkan kolbu kita. Itu sebenarnya. Kolbu ini rawan dengan sifat-sifat syaitania, sifat hasad, hasud, iri, dengki, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Hati inilah yang tembakan syaitan pertama ketika masuk dalam tubuh kita. Nah, itulah yang ditarikatkan, itulah yang ditasawufkan, diganti dengan sifat qanaah, sifat terpuji, rendah hati, sifat mulia. Bagaimana caranya? Dengan zikir. Makanya seorang mursik, ya, mursik itu kepalanya tarikat itu yang diajarkan dia itu zikir itu, Mak. Umpama satu malam ini zikir Nabi isbat begini, ada 25.000 segala macamnya, ya. Itu pakai kelambu masing-masing. Cuman banyak juga yang menyalahkan, ya, seperti yang kemarin saya katakan, kalau kita belum menempuh ke dalamnya maka kita belumlah tahu itu sebenarnya, ya. Jadi intinya tasawuf itu membersihkan hati kita, kolbu kita daripada sifat-sifat syaitania. Nah, kalau sudah bersih kolbu itu, ya, benar kita beribadah, akhirnya kita mendapatkan ilham, mendapatkan karomah daripada Allah. Itulah yang dimiliki oleh karomahnya para wali itu sebenarnya, karena hati mereka, kolbu mereka sudah bersih, Pak. Enggak sanggup lagi syaitan mengotori batin mereka, hati mereka. Makanya Allah berikan beliau karomah para wali. Makanya nampak kita, ya, kita dengar karomahnya para wali itu luar biasa mereka itu, tanpa mereka minta. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Pak, salah satu karomahnya ketika dia mengambil wudu, ya, mengambil wudu di luar rumah hendak salat zuhur, ketika dia menampung tangannya, menadahkan tangannya ke air itu, tiba-tiba lewat burung, berak burung itu, Pak. Berak burung itu langsung ke tangannya, berak burung itu. Baru dia melihat burung itu, langsung burung itu, Pak, jatuh mati burung itu. Itu kemuliaannya. Ada satu lagi ketika ada seorang ibu mengantarkan anaknya belajar pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, belajar ibarat sekarang ini pesantren lah, Pak. Jadi suatu saat beberapa tahun sang ibu itu datang berkunjung melihat anaknya, bagaimana keadaan anaknya, sudah lama tidak temuinya. Maka dibukanya lah, pergi dia ke pesantren itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dilihatnya anaknya kurus kering, makanannya sayur terus, Pak, anaknya kurus. Jadi penasaran sang ibu tadi, dibukanya mihrab daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir tidak di tempat, sedang keluar. Ketika dibukanya, dilihatnya di mihrabnya, di kamarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu berserakan tulang-tulang ayam. Apa kata sang ibu itu? Anakku sengsara menderita sementara tuan gurunya kenyang makan daging setiap hari. Ketika dia menutup pintu itu, kepergoklah datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir masuk ke dalam mihrabnya, dikumpulkannya tulang belulang tersebut, akhirnya hidup seperti ayam lagi. Apa kata kepada seorang ibu? Andai anakmu sudah sanggup seperti ini, niscaya bolehlah dia makan daging ayam ini. Itu satu karomahnya. Jadi intinya, Ustaz, ya, itu saja. Sama seperti kita solat ini, bagaimana khusyuk, ya. Kan dalam fikih itu, Pak, khusyuknya solat itu kan bermacam-macam, ya. Harus tahu kita rukun solat, mengerti kita sedikit banyaknya makna solat, ya. Terus ibaratkan kita meniti pematang sawah, kadang-kadang kita tergelincir ke kanan, kita luruskan lagi, berjalan lagi tergelincir ke kiri, kita luruskan lagi. Begitulah dalam keadaan solat. Ketika kita mengambang pikiran kita, ingat kunci tinggal di motor, ya, kita luruskan lagi, kita solat menghadap Allah. Itu secara fikihnya. Secara tasawufnya, bagaimana khusyuk solat itu? Ketika kita solat berjamaah, kita akan mencapai khusyuk solat ketika kita jangan merasa bahwasanya solat kita yang paling benar, dan jangan kita menilai solat orang di samping kita. Khusyuklah itu, Pak.
Ini kan kebanyakan begitu kan, kita solat Allahu Akbar seolah ingin menampakkan, oh solat saya ini yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana Rasul solat. Kita selalu kita kembangkan itu hadis itu. Rapi kita solat, mengangkat takbir, merasa kita solat kita yang paling benar. Ada solat orang yang agak aneh sedikit, kita nilai ini solat yang enggak betul, rusak kekusukan. Jadi ketika kita tidak merasa bahwasanya solat kita yang paling hebat dan tidak menilai solat orang samping kita, insyaallah kita akan merasa akan mendapatkan nilai khusyuk ya Ustaz ya, insyaallah. Masih ada Pak? Masih ada kira-kira? Atau kita tutup saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz di pagi hari ini, sering kita mendengar istilah jadilah muslim yang kuat. Muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Kuat dalam arti kata ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kita atau fisik kita, sehingga kita bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan umat. Namun yang sering terjadi adalah kita menyaksikan masih lemahnya, masih badannya orang muslim yang lemah, hingga bagaimana dengan hadis Nabi bilang tadi, muslim yang kuat berbalik daripada muslim yang lemah. Namun kenyataannya kita lihat kita masih lemah sekali, lemah dalam ekonomi, lemah dalam pendidikan, lemah juga fisik kita, Pak. Jadi kita belum bisa mencapai apa yang itu. Kenapa persoalannya? Karena kita sedih dan kaum kita ini di mana-mana kita menjadi lemah, tertindas, kebodohan, adalah kemiskinan, dan berbagai kelemahan yang melanda umat Muslim. Itu Pak ya, kuat itu ya, kuat fisik, kesehatan, kuat segi ekonomi ya. Makanya Rasul akhir zaman itu yang berguna. Karena ketika akhir zaman itu yang elektronik nggak berguna lagi Pak, TV nggak bisa hidup, motor itu pun nggak bisa hidup lagi. Kembali kepada zaman batu ya. Nah kembali kepada zaman batu ekonomi ya. Lebih baik kita memberi daripada menadahkan tangan sebenarnya. Kenapa kita sempat seperti ini? Ngeri juga sebenarnya kalau menjabarkan ini ya, karena ada apa sedikit. Sudah terpuruk, kita sudah termakan oleh isu politik segala macamnya. Secara ekonomi sajalah Rasul mengatakan putaran ekonomi itu katanya kan, ya ini berdasarkan emas sebenarnya. Tergiur kita oleh iming-iming orang Eropa, dijadikan dia uang. Akhirnya apa sekarang ini ya nilai tukar dengan uang itu kan anjlok sekarang kan. Justru dengan emas yang hebat. Jadi orang-orang yang mengerti, orang yang pintar sekarang Pak, mereka membeli emas batangan itulah. Karena tahu mereka dengan emas inilah bangkitnya ekonomi itu nantinya. Benar dikatakan Rasul kan. Cuman kita salah kaprah, kita ikuti ya secara politik. Terus apalagi mohon maaf, kita di Indonesia sekarang ini Pak, mohon maaf, kita ini termasuk muslim yang tertinggal. Salah satunya saja dulu ya, di Eropa sana gereja itu sudah diperjualbelikan Pak. Banyak daripada orang Eropa itu tidak yakin lagi terhadap agama mereka. Banyak yang lari pada Islam, banyak yang lari pada ateis, nggak yakin lagi. Gereja dijual, jadikan masjid. Kebalikan Indonesia, saya membaca ya, banyak saya membaca dulu, salah satunya itu 70 tahun Indonesia akan dikristenisasikan katanya. Jadi tujuan mereka sekarang basisnya itu umat Indonesia. Jadi dilemahkan, dibodohkan umat Islam yang ada di Indonesia ini, dilemahkan, dibutakan sejarah. Contohnya salah satu saja di sekolah. Di sekolah itu pelajaran agama sekarang Pak cuma 2 jam sebekan. Apa yang dapat dengan 2 jam tersebut? Nggak ada yang dapat. Apalagi mohon maaf kalau gurunya nanti cuma mengasihkan buku catatan saja. Ya.
Karena sistem sekolah sekarang SD, SMP seperti kuliah, mencari sendiri. Dapat pula kita menteri pendidikan yang seperti itu kan. Ya mohon maaf ya, agamanya pun wallahu alam Pak, tapi yang jelas istrinya itu kan bukan Islam kan. Jadi ngeri juga sebenarnya Islam itu. Kita ini sudah lemah, kita ini sudah apa, cuman para ulama tetap berikan semangat, masih ada waktu katanya, masih ada waktu. Ulama-ulama yang istiqomah kita remehkan. Dia sebenarnya prinsipnya satu saja sebenarnya Pak dalam akidah ini. Kalau kita ingin orang suka sama kita, ingin terlihat baik sama orang, itu mudah Pak. Kita baca Al-Quran ya, kita sholat berjamaah, orang suka sama kita. Tapi ketika kita mendobrak sesuatu kesalahan untuk jadi kebenaran, mendobrak kebatilan untuk jadi yang hak, maka ketika itu kita akan dibenci. Itulah ulama-ulama istiqomah itu. Jadi mereka-mereka yang anti-Islam itu membuat isu kan, Islam itu radikal, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu nyaman, tentram, segala macamnya. Mereka enggak sadar bahwasanya perkataan itu awal mulanya misionaris orientalis Pak, yang mengucapkan itu untuk melemahkan perjuangan Islam. Ditamsilkan, oh Nabi Muhammad tidak pernah marah, Nabi Muhammad itu senyum selalu. Siapa bilang? Pernah Nabi menempeleng pemabuk? Pernah. Suatu saat ada di satu pasar Pak ya, di Madinah itu, pasar itu milik orang Yahudi. Jadi ada seorang perempuan muslim berbelanja di pasar Yahudi itu ya. Jadi perempuan muslim ini berbelanja, dia jongkok Pak ya, karena orang dulu, perempuan dulu kalau dia pakai cadar segala macam, jubah segala macam tuh, mereka tidak pakai baju dalam Pak, tidak pakai baju dalam. Jadi ketika perempuan muslim itu lagi menawar belanjaan, ada satu orang Yahudi melihat dari jauh, diambilnya duri Pak, duri kurma itu kan tajam kan, ditusukkan dia di jubahnya perempuan muslim itu, ditusukkan dia, disangkutkan dia ke jilbabnya, ke cadarnya belakang. Jadi ketika perempuan muslim itu berdiri Pak, nampaklah, mohon maaf, telanjang, nampak auratnya. Saking malunya menjerit, menangis, pingsan perempuan muslim itu Pak. Nah ketika itu orang Yahudi yang dari pasar itu tertawa mereka melihat perempuan yang lagi nampak aurat tersebut. Jadi ada satu orang laki-laki muslim melihat itu dari jauh Pak, tidak senang hatinya pemuda itu, dikejarnya laki-laki Yahudi yang menusukkan duri tadi dengan dengan pisau. Maka ketika itu dicincang-cincangnya, dibunuhnya laki-laki Yahudi itu. Nah ketika laki-laki Yahudi itu mati, dibunuh oleh seorang pemuda muslim itu, maka pemuda muslim itu pun dikeroyok oleh orang Yahudi tersebut yang ada di pasar. Dicincang-cincang pemuda muslim itu Pak, mati. Nah sampailah berita itu kepada baginda Rasul di Madinah. Apa tanggapan baginda Rasul ketika itu? Bunuh seluruh orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu perintah Rasul. Bukan Rasul, kita damai sajalah. Bukan itu. Diperintahkan Rasul, bunuh seluruh Yahudi yang ada di Madinah. Maka ketika itu ada seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Sahul. Itu tahu munafik Pak. Dia orang Yahudi, dianya pura-pura masuk Islam saja dia. Ketika perang Uhud, makanya kala Uhud itu 300 pasukan itu ditariknya kembali. Yang awal mulanya berjumlah 1000 pasukan. Ada 50 pemanah ya di Bukit Uhud itu. Ketika itu salah pemanah tersebut kan. Nasihat Nabi, mereka turun mengambil harta ghanimah, harta perang. Nah 300 pasukan itu ditarik lagi oleh Abdullah bin Ubay bin Saul. Nah Abdullah bin Ubay bin Saul itu mendengar perintah Rasul memerintahkan agar membunuh seluruh Yahudi yang ada di Madinah. Ketika itu dia sujud dekat kaki Rasul. Ya Rasul, janganlah engkau menyuruh, jangan engkau perintahkan agar membunuh mereka, saudara-saudaraku. Aku berasal daripada mereka. Mohon ya Rasul, jangan dibunuh. Apakah Rasul mengiyakan? Tidak.
Rasul tetap teguh, bunuh kata Rasul. Ketika pasukan muslim ingin bergerak, ditarik oleh Abdullah bin Ubay itu jubah Rasul, ditarik tidak mau lepaskan, menjerit Abdullah bin Ubay. Karena menjerit Abdullah bin Ubay, apa kata Rasul? Kalau begitu baiklah, tetapi usir semua mereka, kosongkan Madinah ini daripada orang-orang Yahudi. Itu menandakan apa? Ada masanya Rasul itu tegas. Cuma kita sikit-sikit, ulama ini terlalu radikal. Cuman akhirnya kita ingatkan, apabila fitnah melanda suatu kaum, fitnah melanda suatu negeri, fitnah melanda suatu bangsa, yang pertama tahu fitnah itu sadar ulama kita. Ulama itu cuman kita remehkan, itu fitnah, isu mana ada itu. Namun ketika benar-benar fitnah itu terjadi, baru sadar kita, oh benar rupanya kata ulama ini. Kita remehkan mereka, kita hinakan mereka. Disitulah lemahnya kita. Yang paling menonjol kelemahan kita di situ, kita meremehkan ulama-ulama yang istiqomah, tidak sayang kita kepada mereka. Oke lah umpamanya, perkataan kita nanti sepak terjang kita tidak dihitung, ibaratkan nanti pasir yang di lautan, ya, tenggelam saja nggak nampak. Benar, tetapi setidak-tidaknya ada rasa hatinya. Makanya saya sering mengatakan, saya paling salut ya, tapi saya bukan daripada itu, paling kagum saya pada sosoknya Hasan Tiro itu, Pak. Tahu Hasan Tiro, Pak? Nah, pemimpin GAM itu, Pak, pemimpin GAM Aceh itu. Apa katanya? Itu luar biasa, Pak. Dia membawa orang-orang Aceh itu ke Pakistan, ya, luar biasa. Sampai dia keluar pada lisannya, kami orang-orang Aceh apabila sudah berkata A sampai mati tidak akan berubah menjadi B. Itulah prinsip hidup kami. Nah, prinsip itu yang kita tanamkan sebenarnya. Sayang kita para ulama, sayanglah sampai mati kita, karena kita nanti insya Allah mendapatkan syafaatnya juga, ya, insya Allah, Pak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada segala salah dan khilaf. Kepada Allah juga kita sama mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.